Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 14 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, keluarlah orang-orang Farisi dan membuat rencana untuk membunuh Yesus. Ia mengetahui hal itu, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan kita hari ini adalah hukum kasih, landasan pijak. Saudara-saudari, ramalan Yesaya tentang Mesias yang padanya bangsa-bangsa akan berharap merupakan sebuah ramalan yang kini terbukti dalam diri Yesus, yang mengajak umat bertobat karena kerajaan Allah sudah datang. Kendati pun mendapat tantangan, terutama dari orang-orang Farisi yang bersekongkol untuk membunuh dia. Namun ia tidak berhenti mengajar dan berbicara tentang manusia dan makna hidupnya. Yesus tahu bahwa untuk memperjuangkan kebahagiaan dan keselamatan bagi manusia, hal itu bukan perkara mudah. Soalnya hati manusia bukan lahan tidur yang siap dibajak dan siap ditaburi bibit yang kita kehendaki. Justru hati manusia adalah lahan sadar yang mempunyai daya untuk dapat menerima atau menolak bibit apa yang mau kita taburi. Nabi Yesaya telah meramalkan Yesus sebagai kemenangan hukum dari praktik-praktik hukum yang membebani kehidupan manusia dan tidak memberi solusi terhadap kemanusiaan. Yesaya mengatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Yesaya datang ke dunia dengan keutuhan, kealahan,
dan keutuhan kemanusiaan. Yesus datang untuk menegakkan orang-orang yang terlukai untuk dapat berdiri tegak di hadapan Tuhan dan menerangi yang berjalan di dalam kesuraman hidup untuk sampai kepada Allah. Walaupun ia harus berhadapan dengan kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merancang kejahatan terhadap dirinya. Namun Yesus tidak gentar. Ia menunjukkan belas kasihan dan kebenaran hidup kepada manusia. Mereka merancang kejahatan karena kemapaman mereka dalam membebani kehidupan sesama mulai terusik dengan praktik kehidupan Yesus yang menjalani jiwa dari semua hukum dan peraturan, yakni demi semua manusia. Saudara-saudari, orang Farisi merasa tidak aman dan menaruh dendam terhadap sepak terjang Yesus perihal hukum baru yang diwartakannya. Ia menuntut pelaksanaan konkret, yaitu perbuatan kasih kepada sesama manusia. Kita tidak perlu berbicara banyak tentang aneka hukum dan peraturan kalau tidak memihak manusia dan mengangkat martabat kemanusiaannya. Hukum kasih justru menjadi landasan pijak untuk berlaku adil terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, semua bangsa berharap kepadanya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.